He's coming soon. Kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak Nuha, Mehadi. kita itu Sangat. ya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita akan kembali dengarkan Daftar Elohim kita kali ini. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan beri judul Daftar Elohim kita kali ini, yaitu adalah Ahava Mesalamim, artinya adalah kasih yang sempurna. Ahava Mesalamim atau kasih yang sempurna, saudara, saya akan bacakan dulu di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Kolose 3 ayat 14 yang berbunyi begini, Daftar Elohim. Demikianlah Daftar Elohim dalam Kolose 3 ayat 14. Me'el kal eleh tusor ha ahava sehia heser haselmut, yang artinya dan di atas semua ini kasihlah yang menjadi pengikat kesempurnaan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ternyata kasih yang sempurna itu kasih yang bisa menjadikan pengikat tentang kesempurnaan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa kasih itu luar biasa saudara? Kenapa kasih itu bisa menjadi pengikat kesempurnaan? Kenapa kasih yang sempurna itu luar biasa saudara? Karena yang pertama adalah karena kasih itu yang terbesar di antara yang lain. Kasih itu adalah kasih yang terbesar. Kasih itu adalah terbesar di antara yang lain, baik itu iman maupun pengharapan. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintia 13 ayat 13 yang berbunyi demikian saudara. Akaet omdot salos eleh emuna hatikva ahava waha kedola sebahen ahava, yang artinya saudara, dan sekarang tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar dari hal-hal ini adalah kasih. Jadi ternyata memang kasih ini terbesar. Kenapa sampai kasih itu menjadi sesuatu yang menyempurnakan? Kasih itu menjadi sesuatu yang sempurna saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Karena kasih saudara yang dikasih oleh Tuhan lebih besar daripada iman maupun pengharapan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, iman itu kita bawa cuman sampai mati. Saat kita beriman kepada Yeshua Mashiach dan saat kita meninggal, kita sudah berjumpa dengan Yeshua, maka selesai iman itu. Karena kita sudah bersatu dengan Elohim. Begitu juga dengan hatikvah atau pengharapan. Saat kita meninggal, kita dipanggil Tuhan, kita sudah bersama dengan Elohim, maka pengharapan tidak perlu lagi. Tetapi kasih ahava disamayim pun dimanapun bersama Elohim tetap ada kasih. Jadi kasih itu terbesar dalam hal luar biasanya saudara yang dikasih oleh Bapak. Yang kedua adalah selain kasih itu menjadi terbesar, yaitu kasih itu bisa menutupi banyak kesalahan. Yang kedua, ternyata kasih itu bisa menutupi kesalahan dan kasih itu bisa menutupi dosa. Di dalam kitab Misle atau Amsal pasal 10 ayat 12, di situ dikatakan begini saudara. Ne'ah teorer midanim wa alkal pesaim tekasih ahava, yang artinya kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, perhatikan, di situ ada kebencian menimbulkan pertengkaran. Makanya kalau orang yang memiliki rasa benci yang luar biasa, larinya pasti keributan. Pasti larinya adalah pertengkaran, larinya adalah keributan dan pertengkaran itu, saudara. Tetapi kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kalau orang punya kasih, seandainya orang bersalah dengan kita, kita akan menghapus, nggak mungkin mengingat pelanggaran mereka. Coba kalau kita punya rasa kesal, jengkel sama orang, kita marah sama orang. Kemudian saudara kita punya rasa dendam yang luar biasa. Tetapi kalau ada kasih, maka dendam itu akan hilang. Maka kebencian itu akan hilang. Artinya bahwa ternyata kasih itu menutupi pelanggaran saudara. Kita tidak akan pernah mengingat lagi kesalahan orang. Kita tidak akan pernah mengingat lagi pelanggaran orang. Atau bahkan kebencian orang kepada kita, kita tidak pernah akan lihat lagi. Kenapa saudara? Karena memang kasih itu menutupi segala pelanggaran orang.
Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya beri contoh. Kalau ada orang yang lagi pacaran, saudara, sekalipun pacarnya itu punya kekurangan apapun, tapi karena dia jatuh cinta, kasihnya lagi luar biasa, lagi bener-bener sayangnya, saudara, maka apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Kesalahan, kekurangan pacarnya pasti tetap tertutupi. Saat orang itu jatuh cinta, kemudian ada orang lain bilang, oh pacarmu itu begini, dia tetap akan belain. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat kekurangan pacarnya. Karena kasihnya jauh lebih besar, saudara. Nah, begitu juga kalau kita memiliki kasih yang besar, kasih yang sempurna yang seperti Yesua berikan, maka segala pelanggaran itu tidak diingat lagi. Begitu juga dengan Yesua. Karena kasihnya yang begitu sempurna buat kita, yaitu dari Yesua Masih, maka Yesua tidak pernah mengingat pelanggaran kita. Dosa kita sebesar apapun, Yesua tetap mengampuni kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih yang ayat yang kedua, di dalam 1 Kefa pasal 4 ayat 8 atau 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi demikian, saudara. Beros ufarisona ehepu is et rehu ahava asa ki alro pasaim takase ahava. Dengan memelihara kasih yang menyala-nyala di antara kamu sendiri, bahkan di hadapan semua orang, karena kasih menutupi banyak dosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kasih itu bukan hanya menutupi pelanggaran, tetapi kasih juga menutupi banyak dosa. Bahkan Dafar Elohim ajarkan supaya kita memelihara kasih dengan menyala-nyala. Artinya cinta mula-mula itu terus aja muncul. Cinta mula-mula itu terus ada dalam diri kita. Bukan hanya untuk diri kita, melainkan di hadapan semua orang, saudara. Sehingga apa yang terjadi, kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Buktinya Yesua. Yesua tidak pernah melihat kesalahan kita, tidak pernah melihat pelanggaran kita. Tetapi Yesua, bahkan orang yang menganiaya Yesua, orang yang menyalibkan Yesua, Yesua katakan, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih yang sempurna. Kenapa bisa sempurna, saudara? Karena tidak pernah melihat kesalahan orang. Padahal kalau dilihat jelas orang menyalibkan Yesua, orang mencela Yesua, orang menghakimi Yesua, manusia menghujat Yesua. Tetapi Yesua tetap mengasihi. Inilah kasih yang sempurna, saudara. Yang ketiga, kenapa kasih yang sempurna itu bisa mengikat menjadi penyempurna, saudara? Yang ketiga adalah kasih itu butuh pengorbanan. Jadi selain kasih itu yang terbesar, kasih itu juga menutupi pelanggaran dan dosa, kasih juga butuh pengorbanan. Jadi ternyata kasih membutuhkan pengorbanan. Dalam Yohanes 15 ayat 13, di situ dikatakan demikian. Ein ava kedola me ahabto sekhanoten et nafso beet yedidai. Yang artinya tidak ada orang yang mempunyai kasih lebih besar daripada ini, yaitu seseorang yang telah mempertaruhkan jiwanya demi sahabat-sahabatnya. Artinya kasih itu adalah kasih yang membutuhkan pengorbanan. Yesua saking mengasihi kita, maka Yesua mau berkorban buat kita. Yesua mau mengorbankan dirinya buat kita. Kenapa mau mengorbankan dirinya? Karena kasih Yesua itu sempurna. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan juga memiliki kasih yang luar biasa, sehingga mau berkorban buat orang lain, mau melakukan untuk orang lain, mau mengerjakan untuk orang lain. Bukan hanya terbesar dalam hidup saudara, tapi saudara mau berkorban untuk orang lain. Dengan saudara bisa membantu orang lain, mengampuni orang lain, itu sudah termasuk kasih yang sangat besar pengorbanannya buat orang lain. Dan di situ dikatakan, saudara, yang mempertaruhkan jiwanya untuk sahabatnya. Yesua menganggap kita ini sahabat. Yesua mengangkat kita menjadi sahabat dan anak-anaknya. Artinya Yesua juga mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Mari saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita miliki kasih yang luar biasa, yaitu kasih ahava meselamim, kasih yang sempurna. Saya beri tutup dengan sebuah ilustrasi kisah. Sekali waktu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sebuah kerajaan terjadi pencurian.
Kemudian rajanya berkata demikian, saudara, barang siapa yang ketangkap basah mencuri maka akan dicambuk sebanyak 25 kali. Dan ternyata saat itu sudah dikerjakan, dilakukan, saudara, ternyata terjadi pencurian lagi. Dan akhirnya dinaikkan hukuman cambuknya sampai 50 kali, sampai 100 kali. Dan kalau terjadi sampai 100 kali dicambuk, kalau ketangkap basah, maka hukumannya menjadi 100 kali. Namun apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak, dengan hukuman 100 kali cambuk pun masih ada pencurian. Sehingga apa yang terjadi, maka hukumannya ditingkatkan menjadi cambuk sampai mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat hukuman dilakukan oleh raja itu dan dia katakan bahwa hukuman itu dicambuk sampai meninggal atau sampai mati, maka ketangkaplah yang mencuri. Dan ternyata yang mencuri adalah putranya sendiri. Apa yang terjadi, saudara? Rajanya berkata, apa yang sudah diputuskan raja tidak boleh dibatalkan. Sehingga apa yang terjadi, raja itu berkata, cambuklah anakku sampai mati. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saat Algojo mau mencambuk anaknya itu sampai mati hukuman itu, rajanya mencopot jubahnya yang besar, jubah kebesarannya, kemudian menutupi tubuh anaknya itu dengan jubahnya. Dan dia dengan telanjang baju, dia bilang, pukul saya sampai mati. Ini artinya, saudara, Bapak Yahweh yang mengasihi kita, harusnya kita sebagai anak Elohim yang dicambuk sampai mati, yang dihukum sampai mati karena pelanggaran dan dosa kita. Tetapi Bapak Yahweh mau menutupi dosa dan kesalahan kita, sehingga Yeshua HaMasyiahlah putranya yang dicambuk, bahkan disalib sampai mati untuk menggantikan pelanggaran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak, yang milikilah kasih seperti Adonai Yesus HaMasyiah, kasih yang sempurna buat kita semua. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Salam Kopeng Komando Penginjilan. Bapak Yahweh memberkati.